Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, karena banyak komen dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya tentang aplikasi Finplus. Bang, apakah aplikasi Finplus abang sudah dibayar? Apakah aman sampai sekarang bang? Apakah sudah lunas apa belum? Nah, di video ini saya akan menjelaskan nih teman-teman. Nah ya, oke. Nah ini untuk aplikasi Finplus ya. Khusus teman-teman yang telat bayar, mungkin teman-teman penasaran ya seperti apa sih resikonya, dan misalkan telat bayar seperti apa. Nah sampai sekarang apakah belum dibayar ini? Nah saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke, nah ini untuk aplikasi Finplus ini teman-teman lumayan ya, untuk tagihannya lumayan. Sekarang sudah mencapai sekitar 21 juta. Nih nggak dibayar, 21 juta ya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya. Untuk tagihannya bisa lihat, ini bukan saya bikin sendiri aplikasi, tapi teman-teman harus tahu juga di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar di pinjol, enggak. Cuman berbagi pengalaman saja ya. Ya, jangan dianggap saya mengajak kalian untuk tidak bayar, tidak. Ya, masalah gagal bayar itu apa ya? Tergantung teman-teman saja seperti itu. Ya intinya saya berbagi. Nah di sini teman-teman ada dua cicilan lah ya. Kita anggap dua cicilan, satu cicilan, dua cicilan, atau pembayaran pertama atau yang kedua seperti itu ya. Nah ini teman-teman, jumlah 10.670.000 sekian-sekian ya. Tanggal 25 bulan 6 2023. Nah, jadi 2023 ini berapa tahun ini, ya kan? Ini. Nah, di sini keterlambatan 523 hari. Artinya aplikasi ini sudah tidak dibayar hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun. Intinya 1,5 tahun lah yang nggak dibayar. Untuk cicilan yang pertama, ya. Ini sudah plus bunga atau denda. Ini 10 juta ini. Ya. Tapi sudah stop, teman-teman. Nggak nambah lagi. Oke. Kemudian untuk cicilan yang kedua di sini 10.900 sekian-sekian, tanggal 9 bulan 7 2023. Nah, terlambat 509 hari. Ya, beda ya, beda 2 minggu. Nah, 10.900 kalau kita total keseluruhan ini mencapai 21 juta. Lebih dikit ya. Seperti itu, ya. Oke, kita coba cek. Kalau ini untuk pembayaran ya, teman-teman. Nah, untuk resiko telat bayar di aplikasi Finplus contohnya seperti ini, resikonya itu sebenarnya sama teman-teman. Yang pertama-tama misalkan teman-teman nggak sampai 20 juta atau cuma 1 juta, 2 juta, resikonya sama. Seperti apa sih bang? Kok sama bang? Resikonya kalau teman-teman telat bayar sudah pasti. Yang pertama itu ya pasti ditagih lewat WA, lewat telepon, ya SMS. Satu hari bisa sampai 5 nomor yang beda masuk ke WA kalian, ya. Nah, jadi sama, besar kecil sama, cara penagihannya sama. Misalkan sudah lewat sekitar 1 minggu lah, 2 minggu, seperti itu. Itu biasanya ada semacam teror teman-teman. Jadi pinjol itu nggak legal, nggak ilegal. Sebenarnya kalau saya anggap itu sama. Cara penagihannya ya yang pertama ya neror, nakut-nakuti. Nah seperti itu, ini sama ya, waktu telat 1 minggu. Dan untuk aplikasi ini teman-teman, ini selalu saya update terus ya. Mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update. Teman-teman kalau nggak percaya bisa cek video-video saya, cari tentang aplikasi Finplus ya. Kalau pengen tahu dari awal, untuk pinjaman awal saya sudah lupa karena terlalu lama sudah. Tapi selalu saya update terus ini. Nah, resikonya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama kalau teman-teman telat bayar pasti diteror. Ya di WA, tiap hari lah di WA, telepon kayak gitu. Nah, pertanyaan dari teman-teman subscriber, apakah menghubungi di luar kondar atau disebar data, Bang? Nah, jawabannya teman-teman, enggak. Cuman kalau teman-teman yang di WA, kalau Anda nggak bayar kan, biasanya kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebarkan. Biasanya ada seperti itu cara penagihannya. Bahkan akan dihubungi kontak-kontak Anda yang ada di HP. Atau data Anda di sini lengkap loh, ya. Kayak gitu kan biasanya cara-cara penagihan pinjol. Nah, sebenarnya seperti itu teror, ya. Jadi teman-teman yang telah dibayar itu tidak luput dari teror seperti itu, gitu loh.
Apakah harus data kita disebar oleh pihak pinjol? Enggak. Cuman nakut-nakuti. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, yang pertama-tama kalau teman-teman telat bayar, gak mampu bayar, gak ada dana untuk pembayaran, pelunasan, kalian harus kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat. Karena kalian akan diteror seperti itu dengan cara-cara mau disebar data, mau hubungi di luar Kondar kayak gitu. Tapi biasanya teman-teman, biasanya kalau menghubungi di luar Kondar itu ada potensi ya. Jadi tidak harus teman-teman gagal bayar di aplikasi Vimplus itu semuanya dihubungi di luar Kondar, enggak. Tapi ada beberapa subscriber saya yang dihubungi di luar Kondar. Tapi tidak banyak ya. Misalkan dihubungi di luar Kondar itu 2 orang atau 3 orang. Itu ada potensi. Tapi tidak harus teman-teman gagal bayar atau telat bayar itu dihubungi di luar Kondar, enggak. Cuman di sini saya berbagi informasi agar teman-teman tidak terlalu panik setiap hari. Jadi ada potensi dihubungi di luar Kondar, itu ada potensi. Tapi kalau masalah sebar data tidak bakalan ya, cuman geretak-geretak aja seperti itu ya. Nah, jadi setiap teman-teman yang gagal bayar itu beda-beda teman-teman. Tidak harus teman-teman gagal bayar itu sama cara penagihannya, enggak gitu loh ya. Nah, jadi intinya sebar data itu aman, nggak sampai ya. Tapi kalau menghubungi di luar Kondar itu ada potensi seperti itu, biar teman-teman nggak kaget ya. Nah, kemudian untuk DC teman-teman, DC lapangan. Nih banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber, Bang. Aplikasi Vimplus apakah ada DC lapangannya? Nah, itu yang paling sering ditanyakan ya. Biasanya di komen tuh. Daerah saya, daerah saya. Nah, ini sebagai contoh tagihan sampai total ya. Total keseluruhan ini 21 juta. Sampai sekarang gak ada yang datang DC-nya teman-teman. Nah, ya kan? Gak ada. Padahal waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau jemput dana, tim kolektor mau datang ke tempat kerja, ke rumah melalui RT RW. Nah seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang-datang. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar, sudah pasti kalian dapat WA seperti itu. DC mau datang hari ini, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full. Itu sama. Tapi nyatanya ini sampai sekarang nggak ada yang datang. DC-nya nggak ada yang datang. Nah, kalau saya anggap seperti itu geretakan atau nakut-nakuti aja. Makanya saya bilang dari tadi, buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjaman online, kalian harus benar-benar kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat. Karena kalian akan diteror. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman gak usah takut ya, gak usah panik lah, hadapi. Memang resikonya diteror. Memang hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian gak mampu bayar, gak usah pusing ya. Gak usah pusing. Banyak dari teman-teman subscriber bukan karena gak ada dana, tapi cara penagihan pinjol itu kebanyakan nakut-nakuti, akhirnya memutuskan gak bayar. Jadi faktor dari gagal bayar itu tidak semua orang-orang gagal bayar itu tidak ada dana, bukan. Tapi cara penagihan pinjol biasanya ya neror, nakut-nakuti kayak gitu, akhirnya nggak bayar gitu loh. Jadi faktornya seperti itu ya, karena setiap orang yang gagal bayar itu beda-beda cara penagihannya, tidak harus sama seperti itu ya. Jadi intinya aplikasi Vimplus ini sejauh ini aman, tidak ada DC lapangannya. Tapi kalau ini sudah nggak ada teman-teman ya, sudah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan buat teman-teman yang masih belum paham, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.